Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan daring ini kita akan membahas mengenai perkuliahan materi metode penelitian. Oke. Di materi metode penelitian ini kita akan membahas mengenai konsep dasar metode penelitian. Ya. Jadi kita akan bahas secara definisi, yaitu pembatasan ya. Apa yang dimaksud dengan penelitian, apa yang dimaksud dengan metode penelitian. Oke. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan, ya kalau kita lihat di sini. Ya, penelitian adalah suatu proses penyelidikan ini, ya. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan. Jadi dia melakukan sebuah penyelidikan, tapi penyelidikannya secara sistematis. Sistematis itu berurutan, punya metode, terus kemudian punya cara-cara tertentu ya yang ditujukan untuk penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi intinya begini, penelitian ini adalah bagaimana nanti akan menyediakan informasi untuk menyelesaikan masalah, sebab kita tidak bisa menyelesaikan masalah kalau tidak ada informasi yang tersedia. Misalkan seorang peneliti misalkan ingin meneliti mengenai sebuah bagaimana penyebaran virus COVID ini menyebar di antara manusia. Nah, dia tidak bisa menyimpulkan bagaimana penyebaran COVID ini kalau tidak ada informasi mengenai bagaimana karakter daripada virus COVID tersebut. Maka dia butuh informasi. Apa informasinya? Yang pertama, karakter virus COVID. Yang keduanya, misalkan bagaimana gejala-gejalanya orang terkena virus COVID. Kemudian yang ketiga, misalkan bagaimana menyerang apa saja di dalam tubuh manusia virus COVID tersebut. Jadi kita tidak bisa mengadakan penyelidikan, kita tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa adanya informasi. Informasi diperoleh yaitu dengan terus mengadakan penyelidikan. Jadi kalau saya singkatkan definisi penelitian ini, bagaimana sih kita menyadakan penyelidikan ya? Nanti tujuannya adalah untuk menyediakan informasi. Informasi ini tujuan akhirnya adalah menyelesaikan masalah. Sebab adanya penelitian, adanya penelitian karena adanya masalah. Makanya kalau Anda membuat sebuah di tugas akhir, itu bab 1 itu ada namanya latar belakang masalah. Sebab tidak ada penelitian kalau tidak ada masalah. Kita masih ingat bahwa definisi masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan realita. Misal, kita harapannya bahwa tahun 2021 ini adalah tidak ada lagi virus COVID. Tapi kenyataannya malah meningkat. Nah, itu antara harapan dengan kenyataan tidak sinkron. Artinya kita inginnya COVID tidak ada, ternyata COVID meningkat. Nah, itu jadi masalah. Nah, masalah ini kemudian mendorong manusia untuk mengadakan penelitian. Ya, oke. Nah, tentu ketika melakukan penelitian, karena penelitian ini dilaksanakan secara sistematis di sini, maka perlu dibuat yang namanya metode penelitian. Metode itu adalah cara. Sebetulnya kalau kita lihat secara bahasa, metode adalah cara. Cara apa? Cara ilmiah. Nanti apa yang disebut ilmiah nanti kita bahas di sini ya. Cara ilmiah untuk memperoleh data. Nanti data ini diolah menjadi informasi kan. Memperoleh data untuk mencapai tujuan tertentu dan kegunaan tertentu. Salah satu kegunaan penelitian adalah menyelesaikan masalah. Jadi
cara ilmiah. Nah, akan kita bahas apa itu cara ilmiah. Cara ilmiah itu adalah kita akan bahas satu-satu, yaitu cara ilmiah itu adalah cara berdasarkan rasionalitas, empiris, dan sistematis. Saya ulangi lagi, cara ilmiah itu yaitu suatu cara ya berdasarkan rasionalitas, empiris, dan sistematis. Jadi cara belajarnya begini, saya ulangi lagi. Ini definisi metode penelitian. Nah, cara ilmiah. Ilmiah itu cirinya rasionalitas, empiris, dan sistematis. Akan kita pecah lagi, apa itu rasional? Rasional itu terjangkau oleh penalaran manusia, bersifat masuk akal. Misal, misalkan begini, orang sakit akan dijampi-jampi dan diberikan kemenyan, maka orang sakit itu akan sembuh. Nah, ini tidak ada rasionalitas di sini, ya. Apa sih hubungannya kemenyan misalkan dengan jampi-jampi dengan orang yang sakit? Karena sakit itu penyebabnya misalkan bisa jadi virus, bisa jadi ada fungsi-fungsi tubuhnya yang tidak berfungsi secara optimal, dan sebagainya. Itu rasional, masuk akal. Tapi kalau kita mengatakan bahwa orang yang sakit misalkan karena dia adalah sakitnya misalkan sakit flu, misalkan flu itu penyebabnya apa, apakah virus dan sebagainya, nah itu rasional. Maka penyembuhnya misalkan bagaimana ada obat antivirus atau penangkal virus, nah itu rasional namanya. Kalau empiris, kalau ciri ilmiah yang kedua adalah empiris. Empiris itu adalah bisa diamati oleh indera manusia dan bisa dibuktikan. Mungkin ada berpikir, Pak, virus itu kan tidak bisa diamati oleh indera, tetapi ini bisa dibuktikan bahwa virus itu ada. Jadi yang dimaksud empiris itu nggak harus terlihat saja. Memang kalau terlihat itu misalkan begini, gunung meletus. Gunung meletus itu penyebabnya misalkan adalah dari magma yang akan keluar, misalkan vulkanik yang akan keluar dari dasar bumi, ya. Karena memang itu adalah sebuah proses alam. Nah, itu kelihatan. Atau misalkan ikan paus misalkan, dia adalah ikan paus termasuk golongan mamalia karena kita bisa melihat fisik tubuhnya. Tetapi juga hal yang sifatnya tidak kelihatan seperti virus, atom, itu tidak bisa diamati oleh indera manusia karena saking kecilnya. Tapi bisa dibuktikan bahwa itu ada. Misal H2O, ya, yang membentuk air itu. Ada hidrogen, ada oksigen. Nah, itu bisa dibuktikan secara empiris. Nah, itu namanya empiris. Yang selanjutnya adalah sistematis. Sistematis itu adalah bahwa ada langkah-langkah kronologis dalam pembuktiannya dan langkah-langkah tersebut bersifat logis. Saya berikan contoh begini misalkan. Untuk membuat jembatan, maka metodenya adalah kita harus menghitung misalkan secara matematik struktur infrastruktur bahannya. Yang kedua adalah kualitas bahannya. Yang ketiga adalah keseimbangannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu cara sistematis. Sama halnya ketika Anda membuat kue. Untuk membuat bolu, langkah pertama adalah A, langkah kedua adalah B, langkah kedua C, langkah D. Itu namanya kronologis. Jadi penelitian itu bersifat kronologis dan ketika diulang itu hasilnya sama. Nah, itu yang dimaksud dengan sistematis, ya. Jadi saya ulangi lagi, di sini metode ilmiah adalah bagaimana memperoleh data untuk mencapai tujuan tertentu, kegunaan tertentu dengan cara ilmiah. Ilmiah itu cirinya 3, masuk akal, rasional, empiris, bisa diamati dan bisa dibuktikan. Sistematis adalah bisa secara sistematis dilakukan secara kronologis. Oke, kita memberikan contoh demikian ya. Misalkan kita ingin meneliti
misalkan apa namanya, di bidang ilmu ekonomi misalkan ya. Di bidang ilmu ekonomi misalkan, kenapa misalkan bisa di era COVID ini bisa terjadi penurunan pendapatan masyarakat. Nah, kita menggunakan cara ilmiah, rasional dulu. Penurunan pendapatan masyarakat diakibatkan misalkan masyarakat tidak bisa bekerja. Karena apa? Karena dilarang untuk mengadakan aktivitas sosial, apalagi berdagang. Otomatis di sini dia tidak mendapat pendapatan. Nah, makanya kan rasional. Empiris misalkan. Kita bisa mengamati berapa sih pendapatan mereka ketika misalkan ada PPKM, misalkan pengurangan pembatasan sosial misalkan dan sebagainya. Nah, ini bisa dibuktikan. Nah, terus kemudian pendapatannya turun, itu bisa dibuktikan sistematis. Yang itu menggunakan langkah kronologis. Yang pertama kita meneliti dulu, ya, misalkan bagaimana metode penyekatannya, bagaimana metode pembatasan sosial. Nah, setelah itu kita mengamati setelah ada pembatasan sosial itu bagaimana ada tidak penurunan pendapatan. Ketika ada penurunan pendapatan, bagaimana dihitung secara pendapatan secara general atau pendapatan secara makro. Nah, itu namanya sistematis. Jadi ini masuk akal, ini bisa diamati dan dibuktikan, dan sistematis ini. Nah, kalau tidak cara ilmiah, biasanya cirinya tidak ini. Ya, tidak ini. Misal orang bisa sembuh misalkan karena faktor dia misalkan meminum air dari sumur ajaib misalkan. Nah, kita lihat kalau sumur ajaib itu punya molekul-molekul air yang bisa menyembuhkan, itu rasional, itu empiris, kan gitu kan ya. Itu rasional empiris, bisa masuk akal, bisa digunakan kalau air itu mengandung molekul setelah diteliti. Molekul itu bisa menjadi penangkal penyakit. Nah, itu bisa jadi ilmiah. Tapi kalau seandainya tidak bisa dibuktikan secara rasional dan empiris, ternyata hasil penelitian tidak ada molekul apa-apa untuk penyembuhan, maka itu yang disebut dengan bukan cara ilmiah. Nah, ketika memang ada orang sembuh, taruhlah setelah minum air sumur ajaib itu orang merasa sembuh. Tapi bisa enggak misalkan diulangi lagi kepada orang lain, apakah merasa sembuh atau tidak? Nah, disitulah ketika orang itu sembuh, yang lain tidak, itu kebetulan, itu bukan sistematis. Jadi saya ulangi lagi, cara ilmiah dalam metode penelitian itu harus menggunakan cara ilmiah, rasional, empiris, dan sistematis. Oke, di dalam penelitian ada jenis-jenisnya. Ada jenis menurut tujuan. Nah, menurut tujuan itu ada bahwa penelitian itu ditujukan untuk memecahkan masalah secara langsung. Misal, di Indramayu misalkan ingin meningkatkan hasil panen mangga, biasanya 1 tahun 2 kali, bagaimana dibikin misalkan 1 tahun 4 kali, ya. Nah, nanti hasil penelitiannya itu langsung untuk memecahkan masalah apa, langsung bagaimana diterapkan ke mangga agar dia lebih produktif misalkan. Nah, itu penelitian memecahkan masalah. Atau sekarang dunia sedang memikirkan cara mencari obat untuk menyembuhkan COVID. Nah, itu namanya penelitian terapan. Jadi dia penelitian ditujukan untuk memecahkan masalah. Tapi ada juga penelitian yang tidak untuk memecahkan masalah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan teori ilmu pengetahuan. Misal ya, misalkan begini, teori mengenai gravitasi, ya, yang dikemukakan oleh Isaac Newton. Kemudian muncullah teori gravitasi dari Albert Einstein. Nah, maka tadi Albert Einstein itu memperbaiki teori gravitasi. Toh ilmu itu tidak bisa langsung digunakan dalam pesawat terbang.
teori gravitasi itu tidak bisa digunakan dalam membuat roket misalkan atau membuat pesawat ulang-alik ke angkasa. Tetapi itu adalah hanya memperbaiki teori. Tapi bukan berarti itu tidak berguna. Nanti teori itu akan dikembangkan menjadi membuat sebuah teknologi. Sama halnya misalkan kita tidak bisa membuat sebuah pemrograman di komputer misalkan dengan bahasa VB atau bahasa C++ atau misalkan dengan metode C++ atau VBNet dan DLP dan sebagainya tanpa kita belajar mengenai ilmu algoritma. Algoritma mungkin dasarnya dari aljabar. Nah, jadi setelah teori-teori itu dikembangkan, nanti fungsi teori adalah untuk mengembangkan sebuah teknologi. Jadi dua-duanya menurut saya ada manfaatnya, tapi tujuannya berbeda. Yang pertama langsung menyelesaikan masalah, yang kedua adalah hanya memperbaiki dan mengembangkan teori ilmu pengetahuan. Bukan berarti teori itu tidak berguna. Nanti teori itu sebagai dasar penemuan-penemuan teknologi selanjutnya. Nah, oke. Mungkin mata kuliah semester pendek ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.